Halo, salam sejahtera. Berjumpa lagi dengan saya Mufidah Nur Amalia. Hari ini kita akan belajar melaporkan kegiatan membaca buku. Setelah mempelajari materi ini, kalian diharapkan mampu yang pertama mengidentifikasi butir-butir penting dalam buku non-fiksi. Dan yang kedua, menyusun laporan kegiatan membaca buku non-fiksi. Pernahkah kalian membaca buku-buku ilmu pengetahuan selain buku teks pelajaran? Nah, setelah kalian membacanya, bagaimana tanggapan kalian mengenai isi buku tersebut? Pada bab ini, kalian akan belajar cara melaporkan buku yang dibaca. Buku tersebut adalah buku non-fiksi, berupa buku pengayaan misalnya. Untuk dapat melaporkannya, kalian harus membaca dan memahami isi yang terkandung di dalam buku. Kegiatan membaca buku sangat berguna. Dari kegiatan membaca, kita memperoleh banyak pengetahuan, wawasan, atau informasi berharga. Banyak sumber bacaan yang dapat kalian baca, namun saat ini kalian belajar dari membaca buku non-fiksi. Salah satu jenis buku non-fiksi ialah buku-buku pengayaan. Buku-buku ini akan memperkaya pengetahuan, keterampilan, dan sikap kalian. Marilah mempersiapkan kegiatan membaca buku non-fiksi sebagai proyek membaca minggu ini. Buku tersebut harus kalian selesaikan dalam seminggu. Oleh karena itu, biasakan membawa buku tersebut kemanapun kalian berpergian. Jika ada kesempatan untuk membaca, kalian dapat membacanya. Proyek membaca ini dilaporkan secara mandiri. Oleh karena itu, inilah 10 langkah yang harus kalian lakukan. Yang pertama, carilah buku non-fiksi di perpustakaan. Ingat bahwa buku yang kalian baca bukan buku teks pelajaran. Lalu, pinjamlah buku tersebut kepada petugas agar kalian bisa membacanya selama 1 minggu. Yang kedua, pergilah ke toko buku jika kalian punya uang. Kemudian, carilah buku non-fiksi yang dapat kalian miliki untuk dibaca. Yang ketiga, mulailah mempersiapkan kegiatan membaca dengan menyiapkan buku tulis kalian untuk melaporkan kegiatan membaca minggu ini. Yang keempat, tulislah judul buku, nama penulis, penerbit, tahun terbit, dan kota terbit. Yang kelima, amatilah daftar isi buku tersebut. Bacalah secara sekilas daftar isinya, kemudian tuliskanlah ada berapa bab isi buku tersebut. Yang keenam, susunlah pertanyaan yang mungkin akan kalian temukan jawabannya pada buku tersebut. Dan yang ketujuh, mulailah membaca dan catatlah poin-poin penting yang ada pada buku tersebut. Kedelapan, tulislah terlebih dahulu hari, tanggal, dan waktu ketika kalian membaca agar kegiatan membaca kalian terdata. Yang kesembilan, lakukanlah kegiatan membaca buku tersebut selama 1 minggu. Yang kesepuluh, susunlah laporan kegiatan tersebut dalam buku rekaman tertulis kegiatan membaca jika kalian sudah selesai membaca. Nah, setelah melakukan ke-10 hal tersebut, berikut contoh format yang bisa kalian lampirkan. Perhatikan tabel berikut ini. Dengan memahami hal-hal yang sudah saya paparkan, semoga kalian bisa melaporkan kegiatan membaca dengan baik. Sekian informasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih dan sampai jumpa pada topik berikutnya.